Terbongkar lagi, inilah software yang dipakai ahli Polda Metro Jaya untuk mentersangkakan Rizmon Sianipar dan kawan-kawan. Mengejutkan, ternyata software gratisan setara Photoshop yang mereka pakai. Pantas saja para ahli tersebut tidak berani saat ditantang adu uji ilmiah oleh Rizmon Sianipar. Ini yang dipakai untuk menuduh kami memanipulasi. Gimana ini Polda Metro Jaya ini? Ya pantasan nggak berani head to head kayak gini. Inilah fitur-fiturnya. Gimana Polda Metro Jaya memakai orang seperti ini? Ya, aplikasi gratisan yang dibawa Andi Aswan juga tadi malam, open source katanya. Iya open source, saya tahu open source. Tetapi apakah open source itu kau coding sendiri atau sudah menggunakan utilitas yang ada? Kalau utilitas yang ada walaupun open source berarti kan tinggal make. Jadi semua udah ada di sini kayak Photoshop. Lah, ahli Photoshop ya dipakai untuk menjadi ahli di Polda Metro Jaya. Adalah tulisannya gambut. Adalah satu lagi Joshua Sinambela nggak pernah nulis image processing. Aduh, gimana ini pantasan nggak berani head to head pakai gimnya rupanya kalian. Semacam Photoshop gratisan ya, versi gratis dari Photoshop. Dan kita bisa praktekkan di sini ya. Open. Nah, udah tersedia ini ijazah Jokowi, buka. Nah, di sini bisa convert image to built-in sRGB dengan ruang sRGB ya. Enggak, keep aja begitu. Inilah yang mereka tampilkan tadi malam dan sejumlah podcast. Udah pakar dia pakai ini coba. Ini kan semacam Photoshop yang open source, freeware. Terus orang pakai ini langsung jadi ahli. Seperti Andi Aswan, Roni Teguh, si Joshua Sinambela yang mengaku memiliki software ijazah asli. Scan ijazah asli kan kacau begini Polda Metro Jaya. Ya berani menuduh. Aduh, harusnya Polda Metro Jaya menuntut kedua orang itu, ahli itu. Itu loh. Ya, yang menuduh orang secara serampangan sehingga cocok dengan pasal 3235 ya, KUHP yang dilaporkan oleh si Joko Widodo itu yang secara bengis kejam itu. Ya, inilah dia ini, ya. Terus ya mereka tinggal pakai salah satu fitur yang dia pakai di sini ini gratis. Ya. Bisa open source tapi tambahkan menu di sini. Kalau kau mampu, ini ditulis ya mungkin dengan Python ini. Ya, tambahkan menu, tetapi kan menunya sudah ada, tinggal pakai sendiri open source freeware yang tinggal pakai sendiri. Nah, ini ya ini apa ini nah, di image ini salah. Ada kita cari dulu. Yang mereka pakai itu apa sih? Fata et al. Ya, kita cari dulu. Tadi sudah ada saya temukan, tapi di mana? Nah, namanya nggak saya tulis sendiri, saya harus carilah. Metadata, view metadata ini, nah, tinggal cari, ngeklik gitu loh, itu sudah pakar katanya, udah ahli. Waduh, parah. Guides, mana ini? Image processing. Coba saya lihat dulu. Ada di sini menu layer, apa, bla, transparansi, transform. Oh, ini ada flip horizontally, flip vertically, ya, offset, rotate. Ya mirip kayak Photoshop ya, atau Corel Draw. Jauh lebih advance Corel Draw ya. Colors ya. Nah, di sini ada color balance, color temperature, exposure, saturation, terus auto components. Nah, di sini ada threshold. Nah, di sinilah mereka pakai tone mapping. Nah, inilah mereka pakai. Fatah et al. 2002, Mantiuk 2006, Reinhardt 2005, Stress, Retitex. Ya ini aja, terus baca-baca paper. Udah hebat. Download papernya. Ya, nah inilah dia. Ini yang mereka pakai ini, yang ditampilkan di rakyat bersuara juga ini. Nah, ini hasilnya mereka. Oke, nah, ini. Alpha, beta, saturation. Nah, ini di zoom ini sama mereka ini. Ya kan? Jadi ini hasilnya mereka. Coba saya nggak tahu cara makainya. Produk gratisan, freeware. Inilah, ya kan? Nah, terus mereka apa lagi? Misalnya tadi colors, tone mapping, Mantiuk, udah pakar kayak gini, woy. Ini menuduh langsung orang apa namanya? Nah, inilah hasilnya. Oh, ada apa ini? Ada lintasan stempel. Pakai Photoshop, semacam Photoshop. Ya. Tahu nih kenapa nih saya geret-geret jadi begini ya.
Nah, kita coba aja lagi. Ya, discard. Oke, ini open tadi apa gimana tadi? Open, terus jasa Jokowi. Keep. Terus kita colors, tone mapping, Mantiuk katanya 2006. Nah, terus itulah hasilnya. Oke. Terus bisa di zoom nggak ini? Nah, inilah Mantiuk, katanya udah hebat kalian di Aswan itu. Dan siapa itu namanya yang lulusan Akalkom itu, Roni Teguh, udah hebat kali. Ini kan gampang, tinggal inverse gini. Operasi inverse gimana? Coba codingkan dulu ini, biar jelas nanti di depan penyidik dan di pengadilan. Saya akan tanya detail, ya. Saya akan tanya detail itu, hati-hati. Kalau nggak kena kau menuduh kami memanipulasi kau, ya. Siap-siap kau. Ya. Terus ini lagi, ada lagi, tak naon. Tone mapping, Reinhardt, tadi Fatetol, Mantiuk, Reinhardt. Tinggal make. Ini dia. Terus juap-juap, ada lintasan stempel. Kacau banget ya. Jengkel kali kita sama Polda Metro Jaya kalau begini. Ahli cuma pakai Photoshop, ya, image manipulation program, image editor. Loh, kami nulis sendiri dan kemarin saya praktekkan ini. Shape matcher, ya, intensity image, ya kan? Bagaimana mengekstrak nilai-nilai red, green, blue dalam sebuah matrix, ya, terus di enumerate, ya. Ini tone mapping juga saya tulis sendiri nih. Mana tone mappingnya ini? Nah, ini Fatetol itu loh. Ya karena saya sudah lama belajar programming ya. Udah saya tuliskan juga banyak ini buku nih di penerbit Andi. Dulu penerbit Informatika Bandung. Dan itu sama di ratusan perpustakaan. Gitu loh, semua orang bisa baca, ya. Ini juga ada book chapter saya, ya, tentang vision system, ya, sama vision system digital image processing, ya. Nah, ini banyak programming ya. Saya memang terbiasa untuk memprogram. Kalau nggak memprogram sendiri, ya nggak puas. Kita nggak tahu detailnya, maknanya, variabel itu. Kalau tinggal pakai aplikasi kayak gini, kita nggak tahu banyak variabel ini, ya. Fatetol misalnya, ya. Kan banyak variabel, Pak. Terus ditaruh sini histogram, udahlah kelihatan pakar. Wih, ini ada histogramnya muncul, gitu ya kan? Kalau kan program sendiri ya, tone mapping misalnya. Nah, ini semua program saya nih, semua saya tunjukkan rahasia. Ya, ini program sendiri nih, ya, tone mapping nih, ya itu. Tuh, buatan sendiri, walaupun tanpa amatir, tidak profesional, tapi kita buat sendiri, nulis sendiri. Itu pakar. Nih, ya, baru bahkan setiap ROI-nya juga bisa saya apa, ya. Nah, ini di ROI ini misalnya, ini, ya kan, dapat ditulis sendiri dan tapi kita paham baris demi baris yang ada di sini apa maknanya, modul apa yang dia pakai, ya. Sebelum apa prosesnya, apa pre-processingnya, oh sobel, apa itu edge detector, terus setelah itu apa magnitude-nya didapat dari mana, ya. NP itu apa, SQRT itu fungsinya apa, itu loh, ya. Jadi kayak gitu. Terus Polda Metro Jaya terima saja pakai software beginian. Ya kacau lah Pak, Polda Metro Jaya, jangan malukan Republik ini, aduh, parah. Lagi-lagi terbongkar ya, ahli yang digunakan atau yang dipakai oleh Polda Metro Jaya ini menggunakan software gratisan katanya ya. Jadi ahlinya dari Bapak Jokowi ini ya dikatakan, kata Resmond Sianipar, menggunakan software yaitu gratisan yang setara dengan Photoshop ya. Photoshop saja saya juga bisa ya, Corel Draw, Photoshop gitu saya juga sering menggunakan ya. Ya tentunya kalau memang itu benar berarti ahli tersebut bisa dikatakan ya, kalau menurut Bang Resmond Sianipar itu memang benar ternyata menggunakan software-software yang seperti itu. Dan software gratisan ya berarti kan abal-abal gitu ya. Itu pernyataan Bang Resmond Sianipar, ahli tersebut menggunakan software gratisan katanya gitu ya. Nah ini kan miris sekali ya. Ini beberapa orang dijadikan tersangka loh. Kalau memang benar beberapa orang ini dijadikan tersangka, lalu karena ahli tersebut ya yang didatangkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi ahli di Polda Metro Jaya, dan itu kan bisa juga jadi untuk petunjuk ya, meyakinkan penyidik ya untuk menjadikan
beberapa orang ini menjadi tersangka. Ini kan sangat miris ya jika memang benar ya apa yang dikatakan oleh Resmond Sianipar ya. Ini bentuk kriminalisasi juga ya. Kalau kayak gini seharusnya Polda Metro Jaya tidak menggunakan ahli-ahli yang seperti itu. Harusnya ditanya juga latar belakangnya, seperti yang Resmond Sianipar katakan tadi di dalam video ya. Ditanyakan dulu latar belakangnya bagaimana dan ahli ini bagaimana gitu ya. Jadi jangan asal percaya juga sama ahli, kan tetapi ini sudah terjadi ya, mau bagaimana lagi ya. Paling tidak Resmond Sianipar ini sudah berhasil membongkar dan berjuang untuk bagaimana caranya agar Resmond Sianipar meyakinkan bahwa tuduhannya terhadap Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu ini nanti kan terbukti seperti itu ya. Tentunya kasus ini menjadi pelik ya, dan ini sangat miris sekali, menjadi perdebatan terus di setiap hari-harinya, itu menjadi perdebatan terus jika kita lihat di media sosial, bahkan di media-media mainstream lainnya. Ada perdebatan terus menerus ya. Dan yang paling miris dan fatal ini ya tentunya ya ahli ini ya. Apalagi kayak Andi Aswan ini ya, tadi kan disentil juga sama Resmond bahwa Andi Aswan juga mengatakan bisa ya, seperti ahli saja ya. Kita melihat sendiri ya saat Andi Aswan saat tampil itu kan seperti ahli juga ya. Mungkin belajar juga. Apakah iya seorang ahli digital yang mengetahui tentang forensik digital gitu ya, atau mempelajari sebuah metadata hanya memerlukan atau perlu beberapa hari langsung tahu? Bahkan kita kalau melihat Andi Aswan menjelaskan itu ya dengan sangat detail kayak seperti ahli-ahli yang beneran saja gitu ya. Kalau kita lihat ya, ini kan sangat miris sekali ya. Semua orang bisa jadi ahli kalau seperti itu. Saya sendiri belajar Photoshop itu ya memakan waktu lama, bukan cuma sedikit ya, karena tidak semudah itu gitu ya, apalagi untuk menjelaskan gitu ya. Seperti Andi Aswan kan seakan-akan seperti ahli, makanya disinggung bahwa Andi Aswan ini seperti ahli dadakan seperti itu ya. Tentunya kasus ijazah ini memang sangat menarik sekali ya, karena kita juga ikut menikmati dan banyak sekali orang yang menikmati, seperti netizen, masyarakat luas juga ikut menikmati hal ini. Karena apa? Sebenarnya mungkin Pak Jokowi juga ikut menikmati hal ini ya, justru menikmati hal ini karena ini bisa jadi panggung politik Pak Jokowi kan gitu ya. Pak Jokowi bisa menikmati hal ini dan bisa melihat setiap hari hal ini, bahkan mungkin tersenyum dengan perdebatan-perdebatan mereka ya. Walaupun memang Pak Jokowi sendiri juga sebenarnya lelah, akan tetapi bagaimana lagi, karena ini sudah terjadi dan mungkin bisa jadi ini jadi panggung politik. Sebenarnya Pak Jokowi dinilai masyarakat ini sebenarnya ya tidak baik kalau seperti ini, karena harusnya mengkesudahi hal-hal yang seperti ini. Tidak perlu dilanjutkan terus-menerus, perdebatan terus-menerus di media sosial. Tidak perlu terus kita dibelah gitu ya. Kita itu seakan-akan kayak dibelah, pro dan kontra kan seperti itu. Jika hal ini selesai dan masalah ijazah ini diselesaikan, kita tidak akan ada perdebatan-perdebatan lagi. Ya bagaimana caranya yang bisa menyelesaikan semua ini? Ya tentunya Pak Jokowi yang bisa menyelesaikan semua ini. Akan tetapi kenapa tidak dilakukan dengan kenegarawanan Pak Jokowi ya, yang mengaku sebagai orang yang sederhana ya, yang kita lihat sebagai orang sederhana, yang negarawan gitu ya kan. Tapi kita kan tidak bisa percaya begitu saja dengan Pak Jokowi, karena kita juga tahu bagaimana janji-janji Pak Jokowi kalau beliau bicara atau beliau saat pidato atau saat diwawancarai itu selalu beda dengan kenyataan. Sekarang ngomong A, besok ngomong B, dan selanjutnya Pak Jokowi ini sering dikatakan sen kanan belok kiri. Itu banyak sekali yang mengatakan seperti itu ya. Jadi memang Pak Jokowi ini menjadi pembicaraan media sosial, masyarakat dan netizen itu hampir setiap hari karena kontroversinya ya. Kontroversinya yaitu salah satunya mengenai tentang ijazah yang dugaan-dugaan melindungi para menteri-menterinya ya. Banyak sekali kan menteri-menteri yang diangkat oleh Pak Jokowi, dan banyak sekali relawan-relawan yang menjadi komisaris Pak Jokowi. Ini selalu menjadi pembicaraan dan menjadi perdebatan di masyarakat umum. Itu udah sangat wajar sekali ya. Jadi Pak Jokowi ini beda sekali dengan presiden-presiden lainnya. Bahkan di antara 7 presiden itu hanya Pak Jokowi sendiri yang menjadi
polemik dan selalu menjadi pembicaraan masyarakat. Bahkan Pak Jokowi sering dicaci maki, bahkan dihina-hina. Itu karena Pak Jokowi sendiri yang seperti itu. Coba kalau Pak Jokowi ini menunjukkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, karena beliau ini adalah mantan pejabat publik ya. Beliau adalah mantan presiden yang tentunya beliau dipilih oleh masyarakat. Masyarakat yang menilai ya, masyarakat yang memilih, masyarakat yang menggaji tentunya Pak Jokowi juga sebagai presiden. Dari mana lagi, dan tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa Pak Jokowi untuk mengelak bahwa Pak Jokowi mendapatkan fasilitas, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan semuanya itu dari pajak rakyat dan dari uang masyarakat, tentunya seperti itu kan. Tapi hingga saat ini tetap memilih jalannya sendiri, bahwa Pak Jokowi harus kekeh seperti itu. Dan kita tidak tahu bagaimana dan apa yang terjadi sama Pak Jokowi sebenarnya. Masyarakat menginginkan kedamaian dan masyarakat menginginkan hal yang tentunya kita ini hidup dengan penuh kedamaian, penuh sukacita ya. Karena kita tidak hanya untuk membahas tentang ijazah setiap hari-harinya, tentunya masih banyak sekali hal-hal yang lebih penting daripada isu ijazah ini. Salah satunya yaitu kemajuan teknologi, kemajuan keekonomian ya, perekonomian. Itu harusnya itu yang harus dikembangkan dan harus dipikirkan kita semua, bukan hanya mengenai tentang ijazahkan, tetapi seakan-akan kita ini disajikan isu-isu yang adanya, yaitu isu ijazah saja ya. Seharusnya isu ijazah ini selesai dan kita berganti dengan lain topik dan lain tema, karena kita juga ingin Indonesia ini atau ingin negara kita ini maju dan sejahtera, rakyatnya sejahtera, dan kita bisa menikmati apa yang dipunyai oleh Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang kaya ya, yang kaya raya ya, yang sangat subur. Dan mungkin kita semua tahu penghasilan dari bumi di Indonesia ini sangat luar biasa, akan tetapi masyarakat jarang sekali menikmati. Dan kapan masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi yang kita miliki ini, yang tentunya gemah ripah loh jinawi, yang semuanya serba ada, akan tetapi masyarakat masih saja kita melihat banyak sekali masyarakat yang masih sengsara, dan banyak sekali masyarakat yang mengeluh tentang perekonomian saat ini. Tentunya kita bisa melihat ya, bagaimana PHK saat ini di mana-mana, mencari pekerjaan pun susah ya. Itulah saat ini pengangguran pun sekarang ini semakin bertambah. Maka dari itu harusnya Pak Jokowi bisa mengakhiri polemik ini dan kita menuju Indonesia yang bahagia, Indonesia yang makmur tentunya, agar rakyat bisa sejahtera.